wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Laili Nur Intasari, NIM 23101011208 dari kelas A4 Manajemen. Yang terhormat kepada Ibu dosen Riesmeta Kustanti, SEMM, dan seluruh teman-teman yang saya cintai. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS Manajemen Konflik saya. Yang nomor 1 itu ada pengertian konflik dalam organisasi dan 3 penyebab utamanya. Yang pertama, pengertian konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi adalah proses ketika terjadinya perbedaan pendapat, kepentingan atau nilai antara individu atau kelompok dalam organisasi yang dapat memengaruhi hubungan kerja maupun pencapaian tujuan organisasi. 3 penyebab utama konflik di tempat kerja. Yang pertama itu perbedaan kepentingan. Konflik terjadi karena setiap individu atau kelompok memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda-beda. Contohnya, pada bagian pemasaran, menurunkan harga produk agar penjualan meningkat, sedangkan pada bagian keuangan ingin mempertahankan harga agar keuntungan tetap stabil. Kemudian, ada perbedaan komunikasi. Kesalahpahaman dalam penyampaian informasi dapat memicu konflik. Contohnya nih, seorang atasan memberi instruksi yang kurang jelas sehingga bawahan mengerjakan tugas dengan cara yang berbeda dari yang diharapkan. Kemudian, yang ketiga, perbedaan nilai atau persepsi. Setiap individu memiliki latar belakang dan cara pandangnya berbeda-beda terhadap suatu masalah. Ada contoh, yaitu karyawan senior lebih memilih cara kerja lama, sementara karyawan baru ingin menggunakan teknologi baru. Kemudian, nomor 2, identifikasi jenis konflik. Jenis konflik yang terjadi adalah konflik interpersonal dan konflik gaya kerja. Konflik-konflik terjadi antara 2 anggota tim yang memiliki perbedaan gaya kerja, yaitu anggota tim lebih fokus pada detail dan yang lain fokus pada kecepatan penyelesaian pekerjaan. Kemudian 2B, strategi manajemen konflik yang tepat. Strategi yang tepat adalah kolaborasi. Langkah-langkahnya yaitu mengajak kedua tim berdiskusi secara terbuka, mendengarkan pendapat masing-masing pihak, menentukan standar kerja, menggabungkan ketelitian dan kecepatan, membagi tugas sesuai dengan kekuatan masing-masing, menetapkan target kerja yang jelas. Dengan strategi kolaborasi ini, kedua pihak dapat menentukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Kemudian yang ketiga ada 5 gaya penanganan konflik menurut Thomas Gilman. Menurut model Thomas Gilman ini terdapat 5 gaya penanganan konflik. Yang pertama itu kompetisi. Gaya ini digunakan ketika seseorang ingin menenangkan konflik tanpa memperhatikan pihak lain. Contohnya, manajer memutuskan aturan kerja baru secara tegas meskipun ada penolakan dari karyawan. Yang kedua ada kolaborasi. Gaya ini mencari solusi yang memuaskan dari kedua belah pihak. Contohnya, 2 divisi berdiskusi untuk membuat jadwal kerja yang menguntungkan kedua pihak. Yang ketiga ada kompromi. Kedua pihak ini saling mengalah sebagian untuk mencapai kesepakatan. Contoh, 2 tim sepakat menggunakan metode kerja gabungan dari 2 usulan. Yang keempat ada akomodasi. Salah satu pihak mengalah demi menjaga hubungan baik. Contohnya, seorang karyawan mengikuti keputusan tim meskipun tidak sepenuhnya setuju. Yang kelima itu menghindar konflik. Konflik dihindari atau ditunda untuk sementara waktu. Contohnya, manajer menunda pembahasan konflik sehingga situasi menjadi lebih tenang. Kemudian nomor 4, perbandingan pendekatan tradisional dan kolaboratif. Pendekatan tradisional ini ada pengertiannya, yaitu menganggap konflik sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Memiliki kelebihan yaitu dapat dihentikan dengan stabilitas organisasi terjaga dan memiliki keputusan yang dibuat dengan cepat. Dia itu memiliki kekurangan yang tidak dapat diselesaikan secara mendalam, kreativitasnya dan inovasi menjadi terhambat. Konflik bisa muncul kembali di masa depan. Adanya pendekatan kolaboratif yaitu menganggap konflik sebagai hal yang wajar dan dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Ada kelebihannya yaitu meningkatkan kerjasama, menghasilkan solusi kreatif, hubungan kerja menjadi lebih baik, yaitu membutuhkan waktu lama, memerlukan komunikasi yang baik, tidak terlalu mudah diterapkan, itu kekurangannya. Kemudian nomor 5, langkah sistematis sebagai manajer dalam menghadapi konflik antar divisi. Sebagai manajer, yang pertama yaitu mengidentifikasi sumber konfliknya, mengetahui penyebab utama konflik antar divisi. Kemudian yang kedua mengumpulkan informasi, mendengarkan, menjelaskan dari masing-masing divisi secara adil. Yang ketiga menganalisis masalah, menentukan dampak konflik terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat menentukan strategi penyelesaian, memiliki metode yang sesuai seperti kolaborasi atau kompromi. Yang kelima
mengadakan pertemuan bersama memfasilitasi diskusi untuk solusi terbaik. Yang keenam, menetapkan kesepakatan atau membuat aturan keputusan yang disetujui bersama. Kemudian yang ketujuh, evaluasi atau memantau hasil keputusan agar konflik tidak terjadi. Mungkin dari itu yang bisa saya jawab atau bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.